sialan itu, aku tidak bisa menahan diri untuk bergerak lebih dekat. Leng Qingqiu merasa malu di hatinya. Ini karena Gu Yan telah memberinya makan yang menyebabkan dia bereaksi tanpa sadar. Kenapa kamu begitu baik padaku? Leng Qingqiu sangat konflik dan berjuang. Dari perspektif saat ini, Gu Yan adalah orang yang baik. Menurut Leng Xing'an, 5 saham keluarga Gu yang diberikan Gu Yan telah memainkan peran besar. Baru 2 hari. Banyak kelompok bisnis yang mendapat berita itu mendekati mereka satu demi satu dan memulai kerjasama. Orang dalam telah memperhatikan bahwa keluarga Gu, semua orang mengira bahwa keluarga Leng akan kembali. Tapi justru karena itulah, Leng Qingqiu merasa berkonflik dan memutuskan bahwa dia ingin balas dendam. Saya ingin menggunakan Gu Yan dan keluarga Gu-nya. Jika ketika Gu Yan mengetahui kebenaran, apa yang akan terjadi pada pihak lain? Apakah dia akan sedih atau hancur? Apakah saya pantas mendapatkan Gu Yan setelah makan malam? Leng Qingqiu duduk di sofa, dia duduk di sana dengan tenang. Saat ini dia seharusnya sudah kembali ke ruang kerja untuk tapi sekarang dia diam-diam mendengarkan suara TV di depannya dan suara air yang berasal dari dapur. Entah kenapa ini justru membuat dia yang selalu gugup merasa sedikit lega. Sialan, aku tahu dia orang jahat. Aku menebaknya di episode pertama Kakak Apakah Aku Pintar. Leng Linger menyaksikan konten di TV dengan penuh, "Yeah, smart." Leng Qingqiu mengerutkan bibirnya seolah sedang memikirkan sesuatu dan kemudian berkata, "Linger, bantu aku pergi ke dapur." Dapur. Tapi brengsek itu, aduh. Gadis-gadis seharusnya tidak menggunakan kata-kata kot. Gu Yan bagaimanapun juga adalah saudara ipar. Leng Qingqiu menepuk kepala Leng Linger dan berkata, "Hal ini menyebabkan yang terakhir terkejut kakak. Hei, bawa aku ke sana dulu." Leng Qingqiu tidak ingin menjelaskan dan dia tidak bisa menjelaskan perasaan aneh di hatinya. Oh, di dapur. Gu Yan bersenandung lagu yang tidak dikenal sambil mencuci piring. Leng Qingqiu dan Leng Linger kebetulan masuk. Lagu yang mengejutkan mereka berdua juga dimulai. "Kamu bilang kamu sedikit sulit untuk dikejar dan kamu ingin aku mundur. Kamu tidak perlu memilih hadiah yang paling mahal, cukup daun-daun berguguran dari Campus Elysees. Oh, buatlah kencan romantis dan jangan takut untuk mengacaukannya. Memilikimu berarti memiliki seluruh dunia. Sayangku, aku jatuh cinta padamu sejak hari itu." Manis dan mudah. Suara Gu Yan berdengung santai namun dengan emosi tertentu bergema di dapur. Hati Leng Qingqiu juga sedikit bergetar pada saat ini. Entah kenapa, dia sepertinya bisa merasakan kegembiraan Gu Yan saat dia menyanyikan lagu ini. Mengapa Leng Qingqiu tidak bodoh? Leng Qingqiu dapat mengetahui dari liriknya, "Jika aku memilikimu, aku memiliki seluruh dunia." Ini jelas merujuk. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Gu Yan benar-benar percaya bahwa memiliki dirinya sama dengan memiliki seluruh dunia. Leng Qingqiu belum pernah mengalami perasaan ini sebelumnya dan untuk sesaat napasnya sedikit tercepat. Kedengarannya sangat bagus. Leng Linger juga bergumam pada dirinya sendiri meskipun dia hanya bersenandung. Melodi yang menarik dan lirik yang manis membuat sebuah gambaran muncul di depan matanya. Mereka adalah pasangan yang sangat manis dan penuh kasih sayang. Lagu ini saat ini terdengar seperti pengakuan cinta kepada seseorang yang Anda sukai. Tapi siapa yang menyanyikan? Pada saat ini, Leng Qingqiu juga menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan menuju Gu Yan. Objek cinta murni merasakan kejutan di hatinya karena lagu yang dinyanyikan oleh host poin plus 1. Jangan keras kepala. Gu Yan sedang bersenandung di tengah jalan ketika suara notifikasi sistem tiba-tiba datang dari benaknya. Dia sedikit terpana dan hendak menolehkan kepalanya. Hanya suara dingin yang terdengar dan pada saat yang sama sosok tinggi berdiri di sampingnya. Orang lain mengangkat kepalanya sedikit mengernyit sedikit. Dia bertanya dengan nada agak tidak puas, "Siapa yang menurutmu agak sulit dikejar?" Leng Qingqiu tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Mungkin dia hanya ingin memulai topik dengan Gu Yan. Setelah mendengar ini, Gu Yan bereaksi hanya dalam sekejap. Dia tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangan dan merap. "Tentu saja itu Qingqiu kami, dia adalah wanita paling berbakat di kota Jianghai saat itu. Kamu seperti bintang di langit. Sungguh sulit bagiku untuk mengejarmu saat itu." Leng Qingqiu merasakan gerakan Gu Yan, tetapi dia tidak melawan saat ini. Sebaliknya dia mendengus pelan, "Aku tidak pernah mendengar bahwa tuan muda keluarga Gu ingin mengejarku saat itu. Sebaliknya aku pernah mendengar bahwa kamu telah mengejar putri sulung keluarga Sen dalam beberapa tahun terakhir. Kamu menyanyikan lagu ini untuk Sen Wana, kan?" Ketika Leng Qingqiu mengatakan ini, antusiasme di hatinya sedikit menghilang karena suatu alasan. Lagi pula, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Bagaimana jika ini yang dinyanyikan Gu Yan kepadanya hanya untuk membuatnya terlihat baik? Meskipun itu bukan urusannya kepada siapa dia bernyanyi, tapi sekarang dia dan Gu Yan setidaknya adalah tunangan secara nominal. Dia hanya tidak ingin tunangannya masih terobsesi dengan mantan kekasihnya. Dalam kasus itu dia tidak akan merasa nyaman memanfaatkan keluarga Gu. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Leng Qingqiu, Gu Yan tentu tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia secara alami meraih tangan Leng Qingqiu dan berkata dengan mesra. "Qingqiu, cintaku padamu bagaikan sungai yang mengalir melalui dataran dan perbukitan.
Saya tidak pernah takut bahaya dan telah menempuh ribuan mil untuk lagu Balon Pengakuan adalah lagu orisinal yang saya tulis untuk kalian semua bertahun-tahun lalu. Mungkin sudah takdir bahwa kita masih bersama sekarang. Itulah kenapa aku tidak bisa menahan diri untuk tidak Hei, kenapa kamu melebih-lebihkan seperti itu? Leng Qingqiu mendengarkan kata-kata Guyan yang berlebihan dan entah kenapa suasana hatinya membaik, sudut mulutnya sedikit melengkung. Kamu sangat cerewet. Dia dengan cepat menarik tangannya dari Guyan. Dia menoleh dan menarik napas dalam-dalam sebelum menghadapi Guyan lagi. Timeshe bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu bilang lagu yang baru saja kamu gumamkan berjudul Balon Pengakuan. Atau itu lagu ciptaanmu sendiri? Kamu masih memiliki bakat ini. Mendengar ini Guyan mengangguk dan berkata, tentu saja, tapi ini juga merupakan inspirasi yang datang kepada saya pada saat itu. Karena pikiranku penuh dengan Mu Qingqiu dan aku bahkan berfantasi tentang melakukan ini dan itu denganmu, jadi aku menciptakan lagu ini. Bah, apa yang kamu lakukan di sana sini bisa kamu bicara? Oke, sudah larut, ayo cepat. Leng Qingqiu meludah. Qingqiu, apa yang kamu lakukan? Melihat tindakan Leng Qingqiu, Guyan segera meraih tangan yang lain. Ini adalah wastafel. Mendengar ini, Leng Qingqiu melepaskan diri dari telapak tangan Guyan dan berkata tanpa berkata-kata. Ini rumahku, tentu saja aku tahu ini wastafel. Dan kamu? Hah, apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir perempuan yang sulit dikejar tidak bisa mencuci piring? Leng Qingqiu menggulung lengan bajunya, menyalakan keran, dan membilas piring dengan sangat terampil. Lihat adegan ini. Hati Guyan sedikit terpana. Awalnya dia datang ke Leng Qingqiu hanya karena kematiannya yang tak terhindarkan dan sistemnya. Kemudian, karena Leng Qingqiu adalah tipe yang dia sukai, dia memilih untuk bersikap baik pada. Selain itu, menurut pendapatnya, anak-anak seperti Leng Qingqiu yang pernah tinggal di keluarga besar kemungkinan besar tidak akan bisa memasak atau bahkan membersihkan sendiri. Tapi sekarang, Guyan menatap Leng Qingqiu yang sedang membantu mencuci piring dan perasaan hangat muncul di hatinya. Leng Qingqiu sedang mencuci piring dan dia kurang lebih bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Guyan. Namun, dia tidak bisa membiarkan Guyan berpikir tentangnya seperti itu. Meskipun dia buta sekarang dan memiliki banyak ketidaknyamanan dalam hidup, tetapi dia juga tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Belum lagi. Sepertinya Guyan telah melakukan banyak hal untuk mereka hari ini. Kamu harus berbagi sebagian beban sendiri. Haha, dia jelas seorang tuan muda. Leng Qingqiu berpikir geli dalam hatinya bahwa Guyan adalah pria terbaik di antara generasi kedua yang kaya. Brak. Guyan juga menyalakan keran di sisi lain. Oke, Qingqiu cuci sisi itu dan biar aku yang mengurus panci dan mangkuk yang lebih besar di sini. Bagus. Leng Qingqiu terdiam ketika dia mengatakan ini. Kemudian dia bertanya dengan sengaja atau tidak sengaja. Lalu kamu tidak akan menyanyikan balon pengakuan dosa. Guyan tertegun sejenak lalu tersenyum dan berkata, nyanyi aku akan mulai dari awal. Aku sebenarnya tidak ingin mendengarkan. Terserah kamu mau bernyanyi atau tidak. Oke, aku akan mulai kalau begitu. Kemudian keterampilan menyanyi tingkat dewa yang baru saja ditukar Guyan. Karena itu dinyanyikan untuk Leng Qingqiu, sistem itu terharu dan memberikan diskon. Apa yang tidak disadari di pintu berdiri seorang gadis dengan ekspresi yang berangsur-angsur menegang. Kakak perempuan. Leng Linger memandang Leng Qingqiu dan Guyan seolah-olah dia membatu. Mereka seolah-olah memiliki efek cahaya sendiri. Ini membuatnya merasa seperti wow, bagaimana ini bisa terjadi? Leng Linger memegangi kepalanya dan berteriak dengan, matahari telah terbenam. Di depan rumah Leng. Sudah mulailah, aku akan kembali duluan. Guyan mengucapkan selamat tinggal dengan lembut. Di dalam mobil mewah di belakangnya, Lao Gao merasa sangat lega ketika melihat betapa banyak perubahan pada tuan mudanya. Ekspresi yang dia berikan pada Leng Qingqiu juga menjadi sangat ramah. Leng Qingqiu mengangguk dengan tenang setelah mendengar ini, jika Anda harus memasak begitu banyak hidangan setiap kali Anda datang, lupakan saja. Aku tahu kau merasa kasihan pada suamimu karena aku terlalu lelah untuk memasak. Lain kali aku akan melakukan lebih. Guyan terkekeh. Aku hanya khawatir tentang umur kompor. Leng Qingqiu berhenti lalu berbalik ke Guyan dan berkata kembali dan mengemudi perlahan. Kemudian, Guyan juga kembali sadar dan berteriak dengan gembira. Qingqiu, aku akan datang lagi besok pagi. Dia dijawab oleh suara yang tenang. Apapun. Boom. Dan saat ini, sebuah benda bergegas ke pelukan, lalu terdengar ratapan kakak kamu telah berubah. Menghentikan kata-kata Leng Linger, Leng Qingqiu menunjukkan senyum tak berdaya, ada apa Linger, mengapa kakakmu berubah? Mendengar ini, Leng Linger menjadi lebih sedih. Kakak, kamu sudah berubah. Ada sesuatu yang salah denganmu sejak Guyan datang. Guyan adalah satu-satunya di matamu. Ini baru 2 hari. Aku sudah menjadi orang luar di keluarga ini. Ketika Leng Qingqiu mendengar ini, dia berpikir bahwa dia telah mengabaikan Linger karena masalah Guyan.
Sayangnya, aku seharusnya tidak seperti ini, jadi aku mengulurkan tangan dan Jadilah adik yang baik, kakak belum berubah. Hanya karena keluarga Leng kami membutuhkan sumber keuangan dan kekuatan keluarga Gu untuk kembali bangkit, aku menahan rasa mualku dan berbicara dengan Guyan. Leng Qingqiu menghibur. Begitu ya? Ketika Leng Ling'er mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Itu bagus, Kak. Tidak apa-apa kamu tidak jatuh cinta padanya. Bajingan itu sepertinya punya bakat. Dia memasak makanan yang enak, bernyanyi dengan baik, berasal dari keluarga kaya, dan cukup tampan. Tapi, baguslah kamu tidak jatuh cinta padanya. Jika tidak, Ling'er, aku tidak akan bisa tinggal di rumah ini. Semakin Leng Qingqiu mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Guyan? Lelucon yang luar biasa. Tidak mungkin bagiku untuk mengalami bagaimana rasanya jatuh cinta seperti gadis normal. Tidak mungkin untuk jatuh cinta dengan seseorang. Jangan terlalu banyak berpikir Ling'er bagaimana aku bisa jatuh cinta pada Guyan dan mengapa aku tidak membiarkanmu tinggal di rumah. Oke aku akan mandi, menonton TV, lalu tidur. Leng Qingqiu menghibur. Leng Ling'er mengangguk dengan penuh semangat dan sambil menuntun Leng Qingqiu ke dalam rumah, dia berteriak dengan gembira. Kakak, aku merasa jauh lebih lega ketika kamu mengatakan itu. Leng Qingqiu tersenyum, tidak tahu untuk tujuan apa. Tiba-tiba dia bertanya dengan acuh tak disangka apa pendapatmu tentang penampilan Guyan. Oh dia meskipun dia hanya ikan kecil, tidak dapat disangkal bahwa dia adalah ikan kecil yang tampan. Kudengar untuk memenangkan hati Sen Waner ikan kecil Gu pergi ke gym setiap hari. Jadi dia punya tubuh yang bagus jika aku bisa kos dia aku pasti akan menjadi orang yang membuat keributan. Sayang sekali perilaku menjilat anjingnya sebelumnya membuat banyak orang di lingkaran itu merasa malu karenanya. Konon ia telah menolak ratusan gadis yang menyatakan cintanya kepadanya demi Sen Waner. Konon katanya dia belum pernah punya pacar sampai sekarang. Leng Ling'er telah menerima jaminan dari saudara perempuannya sehingga dia menjawab dengan nada menghina tanpa berpikir. Oh, begitu. Leng Qingqiu mengangguk ke samping. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan jauh di lubuk hati. Saudari, kamu tidak boleh jatuh cinta pada sampah Gu. Leng Qingqiu terdiam beberapa saat Ling'er sekarang adalah saudara ipar nominalmu, kamu harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Dan bukankah kamu bilang kamu gagal dalam matematika? Datanglah ke ruang belajar setelah kamu mandi malam ini dan sister. Leng Ling'er benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Melihat kembali perjalanan, Lao Gao sedang mengemudi dan melihat senyum di wajah Guyan di kaca spion. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia di hatinya dan bertanya dengan riang. Master It, sepertinya kamu sangat menyukai gadis dari keluarga Leng. Guyan tersenyum lembut setelah mendengar ini mengangguk dan tidak menyangkalnya. Ya Lao Gao, saya telah memutuskan untuk memperlakukannya dengan baik selama sisa hidup saya. Guyan berhenti sejenak saat dia berbicara. Dia teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Lao Gao, seberapa kuat dirimu? Dalam novel aslinya, sebenarnya ada banyak plot tentang Lao Gao. Namun, sebagian besar dari mereka adalah adegan yang berurusan. Satu-satunya, tinju pemuda itu bersiul seperti angin dan dia menyerang Guyan dengan ganas. Mata, tuan muda, Lao Gao memerah dan dia bergegas dengan desahan rendah. Puff dengan suara daging dan darah meledak, Lao Gao berdiri di depan Guyan dan kepalanya hancur menjadi hujan berdarah. Yah, ini bagian yang berhubungan dengan prajurit. Ini menceritakan kisah dalam plot aslinya di mana protagonis memilih untuk menghentikan mobil di malam hari dan membunuh Guyan karena dia mendengar Sen Waner mengatakan bahwa dia terlalu kesal dengan Guyan. Kamu masih mengatakan sesuatu seperti kamu ditakdirkan untuk mati. Lao Gao juga meninggal saat melindungi Guyan pada waktu itu dan Guyan secara alami meninggal segera setelahnya. Sungguh menyedihkan. Dunia luar. Lao Gao mendengar ini. Ada sedikit senyum di matanya dan kemudian dia berkata dengan nada bercanda, haha, mungkin aku bisa menghalangi beberapa peluru untuk tuan muda. Oke Lao Gao, karena kamu sudah mengatakannya, maka kamu harus bergantung padaku, tuan mudamu, untuk melindungimu mulai sekarang. Guyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lao Gao adalah pendukung setia keluarga Gu dan telah menjaga keluarga Gu sejak ayah Guyan masih kecil. Sangat setia. Buku aslinya tidak menyebutkan kekuatannya, tetapi menurutnya itu dapat memblokir peluru. Itu setidaknya tingkat master. Grandmaster dapat dikatakan sebagai salah satu orang kuat tingkat atas di dunia. Lagi pula, level karakter tertinggi yang dijelaskan oleh penulis dalam karya aslinya hanyalah puncak dari Grandmaster. Namun sayangnya, saya kebetulan bertemu dengan protagonis. Ketika dia memikirkan tentang protagonis, sedikit kesungguhan muncul di mata Guyan. Menurut alur cerita, pihak lain akan bunuh diri. Aku belum sepadan dengan protagonis, jadi tentu saja aku tidak akan sekeras kepala mengejarnya. Tetapi bahkan jika kamu tidak mencarinya, setidaknya kamu harus tahu keberadaannya. Selain itu, jika kamu memiliki sistem sendiri, kamu benar-benar dapat menyiapkan perlindungan terlebih dahulu untuk banyak hal. Ekspresi Guyan sedikit berubah dingin. Faktanya, sebuah rencana telah muncul di benaknya jika itu berhasil. Kalau begitu, bahkan jika dia adalah protagonis dari karya aslinya, dia tidak perlu ditakuti. Pertama-tama, mari kita analisis situasinya. Menurut alur cerita, waktu protagonis dari berkultivasi hingga kembali dari gunung adalah segera setelah pengakuannya yang gagal kepada Sen Waner.
Memikirkannya mata Gu Yan menunjukkan makna yang tidak dapat dijelaskan. Dan dia berkata, Lao Gao, selidiki orang bernama Xiaolin yang berada di kota Jianghai baru-baru ini. Ketika Lao Gao mendengar ini, meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia tidak akan menolak permintaan Tuan Muda. Oke. Tuan Muda, kami dapat menemukan mereka semua paling lambat besok malam. Setelah mendapatkan balasan, Gu Yan menutup matanya. Kisah Xiaolin terlintas dalam benaknya. Xiaolin protagonis pria dalam novel aslinya. Dulu saya berlatih dengan beberapa orang tua di gunung bernama Gunung Raja Naga. Dia penuh semangat dan sederhana. Itu juga ide orang-orang tua itu untuk turun gunung. Sebelum meninggalkan, para lelaki tua itu memberi Xiaolin sebuah liontin giok berbentuk. Orang lain tidak tahu apa yang dilambangkan benda itu, tetapi Gu Yan yang telah menonton alur cerita tahu. Arti liontin giok itu adalah Tuan Muda Istana Raja Naga. Istana Raja Naga adalah organisasi besar dalam novel aslinya, tetapi sayangnya itu dihancurkan oleh Leng Qingqiu. Ketika Gu Yan memikirkan hal ini, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Seperti yang diharapkan, itu Qingqiu dari keluarga kita. Meskipun tidak ada yang tahu mengapa Leng Qingqiu menghancurkan Istana Raja Naga dan telah menargetkan kelompok protagonis. Tapi setidaknya ini adalah kabar baik bagi Gu Yan. Karena ini bisa menjelaskan, Istana Raja Naga tidak sebanding dengan Leng Qingqiu. Namun kisah organisasi ini hanya ada di bagian tengah dan akhir novel. Masih terlalu dini. Gu Yan merasa dia punya cukup waktu untuk memasang beberapa pengaman terlebih dahulu. Pagi, di dalam kompleks keluarga Gu. Apakah mungkin untuk mengujinya? Gu Yan berhenti di depan pohon besar. Dia melihat tinjunya dan kemudian melihat pohon itu. Ada semangat di matanya. Ini adalah cara intuitif untuk menguji apakah buku teknik cinta. Hari kedua. Betul, setelah kerja keras beberapa hari ini, Gu Yan sekarang memiliki poin yang cukup untuk menukarkan teknik cinta murni alam semesta. Dan dengan penebusan yang selesai tadi malam, dia merasa ada sesuatu yang sepertinya telah berubah di tubuhnya. Misalnya ketika dia bangun pagi ini, dia menemukan bahwa suasana hatinya lebih baik. Kulitnya juga membaik, tetapi dia tidak tahu apa lagi yang terjadi. Tidak mungkin hanya efek dari latihan ini adalah untuk memperkuat tubuh kan? Itu akan sangat lucu. Dengan pemikiran bahwa ini pasti bukan hanya metode kebugaran fisik, Gu Yan datang ke halaman. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkan telapak tangannya di pohon dan menutup matanya. Menurut sistem, mode operasi Gong Cinta Murni Kosmik adalah operasi otomatis 24 jam sehari. Lakukan saja hal-hal yang murni penuh cinta dan stimulasi energi cinta murni. Kemudian Gu Yan akan menjadi semakin kuat. Selain itu, cinta murni ini dapat diwariskan. Dengan kata lain, semua hal cinta murni yang telah dia lakukan sebelumnya telah menciptakan banyak energi cinta murni untuknya sehingga memperkuat tubuhnya. Jadi pada saat ini, menghancurkan pohon sekecil itu seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Wow, angin sepoi-sepoi bertiup dan Gu Yan merasa seolah-olah ada kekuatan yang hidup melonjak di tubuhnya yang menyelimutinya sepenuhnya. Inilah dia efek dari teknik cinta suci. Hati Gu Yan sedikit terganggu. Mungkinkah sesuatu yang besar akan datang? Waktunya sekarang. Gu Yan membuka matanya dan menekan kuat-kuat ke pohon. Kemudian, itu saja. Pohon, Gu Yan perlahan meletakkan tanda tanya. Dia mengerutkan kening dan melihat pohon itu apa yang terjadi. Bagaimana bisa pohon kecil, bang? Dia menepuk pohon itu dengan keras, akibatnya, pohon itu tetap sama. Ada apa? Bukankah aku sudah berlatih teknik cinta murni semesta? Bukankah alam semesta ini luar biasa? Mengapa tidak ada reaksi ketika keduanya ditambahkan bersama? Gu Yan terkejut dan ekspresinya menjadi agak kaku. Apa yang terjadi, mengapa dia merasa kekuatannya tidak berubah sama sekali? Dan tepat pada saat ini, suara perintah sistem juga mengikuti. Halo tuan rumah, teknik cinta murni semesta seperti namanya adalah teknik yang dilakukan demi cinta yang murni. Perilaku tuan rumah yang memukul pohon bukanlah cinta yang murni. Tanda tanya ini bukan berarti aku punya masalah tapi kamu yang punya masalah. Teknik gila macam apa ini? Fantasiku terbang ke langit dan bersembunyi di tanah akan hilang. Gu Yan mengutuk pelan, awalnya dia berpikir bahwa karena dia memiliki sistem itu berarti dia telah melangkah ke dunia kultivasi. Anda dapat langsung menukarkannya dengan jenis teknik kultivasi yang dijelaskan dalam novel. Seperti kata pepatah, semua pendekar di seluruh dunia mempelajari seni bela diri kuno, tetapi dia satu-satunya yang berlatih keabadian. Akibatnya, kata-kata sistem itu langsung menghancurkan mimpi indahnya. Sudahlah. Cukup baik untuk bisa melindungi Qingqiu. Gu Yan tidak begitu kecewa, dia hanya berubah pikiran. Itu tidak benar. Menurut novel aslinya, keterampilan bela diri Leng Qingqiu akan memungkinkan dia untuk berdiri di puncak dunia di masa depan. Mengapa wanita kuat seperti ini membutuhkan perlindungannya? Sebaliknya, dia harus mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri sebelum memikirkan hal ini. Gu Yan menghela nafas. Sial, apa yang sedang terjadi? Apakah aku akan menjadi penjelajah waktu terlemah dalam teknik cinta murni kosmik ini dapat digunakan tidak hanya untuk melindungi objek cinta murni. Tidak akan ada efek lain kan?
Gu Yan menggelengkan kepalanya. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun di dunia ini. Setiap sudut tubuhnya ditutupi lapisan halo berwarna merah. Hanya saja Gu Yan tidak memperhatikan halo ini dan dia tidak di dalam rumah. Gu Tianming dan Su Murong memandang Gu Yan yang sedang memalu pohon di halaman seolah-olah mereka melihat hantu. Keduanya saling memandang dengan bingung. Apa-apaan anak ini? Bangun pagi-pagi sekali dan memalu pohon dengan tangan kosong. Metode kebugaran macam apa ini? Keluarga Leng. Leng Linger mengenakan piyama dan menyikat giginya di depan wastafel dengan mata mengantuk. Karena kakak perempuannya memberinya beberapa pekerjaan sekolah tambahan matematika tadi malam, dia tidur sangat larut. Selamat pagi Linger, apakah kamu begadang semalam? Kamu sudah kelas 3 semajangan begadang semalaman membaca novel romantis. Gu Yan melewati belakang Leng Linger sambil membawa sekantong sayuran. Oh brother-in-law, selamat pagi. Leng Linger menjawab tanpa sadar sambil menyikat giginya. Brush brush brush. Namun tiba-tiba matanya membeku, semua kantuknya menghilang dan dia melihat ke sana tiba-tiba, tepat pada sampah, ikan sampah. Leng Linger berteriak kaget. No brother. Leng Linger bahkan tidak repot-repot menyikat giginya dan langsung pergi ke dapur. Begitu aku sampai di sana, aku melihat Gu Yan sibuk dengan sesuatu di wastafel. Heyu bajingan gua, apa yang kamu lakukan? Leng Linger berteriak dan bergerak mendekat. Sambil mencuci telur yang diawetkan, Gu Yan melirik Leng Linger. Orang lain itu mengenakan piyama kelinci berwarna dengan rambut kuning berantakan yang tersebar di kedua sisi pipinya dan alisnya sedikit berkerut. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin bertemu dengannya. Anak ini jelas bersenang-senang makan malam tadi. Gu Yan mengerucutkan bibirnya, memalingkan kepalanya, dan terus memproses bahan-bahannya. Berkata, buat sarapan kita akan makan bubur telur pitan dan daging tanpa lemak pagi ini. Untuk anak kecil, kamu bisa melakukan apa saja. Saya mau lebih banyak daging babi suwir untuk porsi saya. Ketika Leng Linger mendengar ini, matanya berbinar dan dia mengangguk dengan gembira. Itu tidak benar. Dia juga lapar. Aku jelas ingin mengusir Gu Yan. Oke anak, cepat sikat gigi dan cuci muka. Masih ada busa di mulutmu, bisakah kamu lebih seperti perempuan? Saat Gu Yan berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas dari samping dan menyerahkannya ke Leng Linger. Melihat tisu basah yang disodorkan kepadanya lalu mendongak menatap Gu Yan. Dia sedikit terkejut lalu merebutnya dan berkata dengan panik, siapa-siapa iblis kecil itu? Aku sudah 18 tahun, aku seorang dewasa. HMP selamat tinggal sampah gulu, aku akan memberitahu saudara perempuanku. Leng Linger berlari keluar dari dapur saat dia berbicara. Bocah nakal ini. Gu Yan menggelengkan kepalanya tanpa tip. Sebuah adegan terlintas di benaknya. Sosok kurus itu jatuh di genangan darah dan wanita dengan perban menutupi matanya berlari. Saudari, aku akan menggunakan darah hatiku untuk membantumu. Sebenarnya, aku tahu ini bisa memulihkan penglihatanmu. Maaf, seharusnya aku tidak memprovokasinya. Maafkan aku. Linger. Mata Gu Yan menyipit. Kemudian, saat dia mencuci, adegan ini terlintas lagi di benaknya. Ini adalah pengantar kisah pribadi Leng Linger dalam karya aslinya. Hanya ada paragraf ini tetapi berisi banyak info. Jelas, Gu Yan tidak terlalu memperhatikan informasi semacam ini ketika dia membaca buku di kehidupan sebelumnya. Tapi untuk beberapa alasan, barusan, setelah dia melihat Leng Linger, adegan ini terlintas di benaknya. Apa yang terjadi? Apakah ini fungsi yang dibawa oleh sistem? Jika dia ingat dengan benar, bagian ini memang akhir dari Leng Linger. Darah di jantung. Mata dipulihkan provokasi. Desis, tunggu sebentar. Gu Yan menarik napas dalam. Dia sepertinya tahu mengapa Leng Qingqiu akan menjadi penjahat terakhir. Sepertinya semuanya masuk akal lagi. Jika itu masalahnya, maka dia harus memfokuskan. Jika bukan karena alasan lain selain untuk mencegah tragedi di masa depan. Dia ingin Leng Qingqiu untuk terus menjadi bos terakhir, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk melakukannya dengan mengorbankan kerabatnya. Tidak, saya harus mencegah tragedi ini. Ada sedikit tekad di mata Gu Yan. Kemudian dia melihat saldo poin di panel. Masih ada 13 poin tersisa. 13 poin. Gu Yan berpikir sendiri bahwa tidak peduli berapa banyak poin yang dia miliki, dia tidak akan bisa mempraktikkan keterampilan lain-lain. Tapi tidak dikatakan bahwa kamu tidak bisa membeli keterampilan bertarung. Jadi untuk berjaga-jaga. Sistem untuk mencegah adik iparku mengikuti jalan lamanya, tukarkan semua poin saya dengan keterampilan bertarung teknik pertempuran. Dan pengalaman tempur yang akan meningkatkan kekuatan. Untuk menyelamatkan adik iparku dan mencegahnya agar tidak hancur dan merasa sedih. Ini sudah pasti masalah cinta sejati. Sistem kamu ini sangat puas. 13 poin telah dikurangi berhasil ditukar dengan keterampilan bertarung tingkat dewa dan pengalaman bertarung tingkat dewa. Mendengar perintah sistem, Gu Yan menghela napas lega. Dengan Lao Gao mengikutinya, dan dengan keterampilan bertarungnya sendiri, dia memiliki banyak kartu di lengan bajunya dan merasa percaya diri. Ini juga akan lebih mudah untuk menghadapi beberapa keadaan darurat di masa mendatang.
Oke, sekarang mari kita masak buburnya. Waktu berlalu setiap detik. Di atas. Belajar. Leng Qingqiu sedang membolak-balik sebuah buku. Tiba-tiba, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas tetapi dengan cepat ditekan. Kemudian dia menolehkan kepalanya dan melihat ke arah pintu ruang belajar dan berkata dengan tenang, saya rasa saya tidak mengundangmu. Mendengar ini, sudut mulut Gu Yan sedikit terangkat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi mendengar nada bicara Qingqiu, dia tidak berkecil hati sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih kecanduan sehingga dia berjalan maju, berjongkok, mengulurkan tangannya untuk, kamu tidak mengundangku, tapi aku ingat aku mengatakannya sebelum aku pergi tadi malam. Qingqiu, kamu bilang itu terserah kamu. Selain itu, jika aku tidak datang, siapa yang akan membuat sarapan untuk kalian berdua? Kalau dipikir-pikir Qingqiu, bagaimana kamu tahu itu aku? Leng Qingqiu memperhatikan tindakan Gu Yan, tetapi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, santai juga bisa berarti penolakan. Meskipun Leng Qingqiu tidak merasa jijik dengan kedatangan Gu Yan, dia bahkan merasa sedikit senang. Namun, dia tidak mau mengakui bahwa dia mengharapkan Gu Yan datang. Adapun bagaimana saya tahu itu milik, itu karena indera orang buta lainnya lebih sensitif. Dan menggabungkan data ini dari langkah kaki berat badan Anda dan laju pernapasan Anda ketika Anda memasuki kamar saya 2 kali. Orang normal manapun seharusnya dapat mengetahui bahwa orang ini adalah Anda. Mata Gu Yan berbinar ketika dia mendengar ini dan dia memuji seperti yang diharapkan dari Qingqiu, saya hanya bisa mengucapkan 2 kata kepada Anda. Leng Qingqiu awalnya mengira bahwa Gu Yan akan merasa sedikit malu atau tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Lagi pula setiap kali dia membuka mulutnya suasananya akan menjadi dingin dan dia tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. 2 kata yang mana? Brengsek, orang yang kasar. Leng Qingqiu menolehkan kepalanya mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin memperhatikan pria ini, Gu Yan. Hal ini menyebabkan Gu Yan mengeluarkan serangkaian teriakan, namun Leng Qingqiu tersenyum dalam hatinya. Orang ini berbeda dari yang lain. Memikirkannya, Leng Qingqiu berdiri di depan Gu Yan mengulurkan tangannya ke arah Gu Yan dan berkata, ayo pergi, apakah kamu membuat bubur ayam dengan telur pitan? Gu Yan sedikit terkejut, kamu tahu semua ini. Baiklah, saya bisa menghitung itu. Apakah itu palsu? Yeslinger berlari dan memberitahu saya. Gu Yan terkejut 2 kali berturut-turut, tidak. Leng Qingqiu, kamu akan membuat lelucon. Sudut mulut Leng Qingqiu sedikit terangkat. Meskipun dia tidak tahu ekspresi Gu Yan, dia tahu itu pasti sangat lucu. Tepat ketika saya hendak berbicara. Lalu saya mendengar Gu Yan berkata, lalu istri hebatku Qingqiu, tahukah kamu apa yang ingin kulakukan selanjutnya? Leng Qingqiu tertegun sejenak, pikirannya mulai berputar dengan cepat. Apa-apa? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan kakinya terangkat dari tanah dan dia bisa dengan jelas merasakan kaki dan punggungnya terangkat. Seishe dijemput, atau dalam bentuk pelukan ala putri. Leng Qingqiu dipaksa oleh Gu Yan untuk bersandar di lengannya yang membuat jantung Leng Qingqiu berdebar kencang dan tubuhnya mulai meronta. Apa yang sedang kamu lakukan, Quicklet? Aku pergilah, bagaimana jika Linger Gu Yan secara alami tidak akan melepaskan tetapi memeluknya lebih erat sambil terkekeh, tidak Cingkiwit, kaulah yang mempermainkanku barusan. Kamu bagaimana bisa kamu begitu pelit? Ketika Leng Qingqiu mendengar alasan ini, dia langsung marah dan meninju dada Gu Yan. Lepaskan aku, bajingan. Tidak, aku ingin menggendongmu ke meja makan. Jelas, kamulah yang membuatku jatuh dengan memindahkan kursi sebelumnya. Yah, itu kecelakaan. Melihat Leng Qingqiu menundukkan kepalanya dan tidak ingin berbicara lagi, Gu Yan dengan cepat melepaskannya dan mulai meminta maaf dan membujuknya. Qingqiu, maafkan aku salah, aku salah. Namun, detik berikutnya, Leng Qingqiu mengangkat kepalanya sedikit kemenangan muncul di sudut mulutnya. Dan dia mengulurkan tangannya dan membuat 2 sekarang 2 lawan 1. 2 lawan 1. Gu Yan tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, yo haha. Mendengar tawa itu, Leng Qingqiu tidak bisa menahan tawa, sekarang kamu tahu harga karena telah menindasku. Mendengar ini, Gu Yan meraih tangan Leng Qingqiu dan berkata sambil tersenyum, aku tahu, aku takut padamu, ayo pergi. Leng Qingqiu pura-pura meronta, tetapi hanya butuh setengah detik sebelum dia pura-pura tidak bisa melepaskan diri dan mengangguk. Oh, di atas meja makan. Leng Linger merasa makanan itu hambar, karena di depan sebuah meja, Gu Yan menggeser kursi dan duduk di sebelah Leng Qingqiu. Kemudian dia mengambil sendok dan menyuapi Leng Qingqiu suapan. Dia terus mengucapkan semua jenis kata-kata manis. Qingqiu, apakah ini enak? Leng Qingqiu mendengar ini dan berkata dengan serius, tidak apa-apa. Enak sih, tapi aku tidak mau bilang enak. Gu Yan mengangguk, oke, lain kali aku akan melakukannya untukmu. Melihat Gu Yan mengatakan ini, Leng Qingqiu tidak senang. Ini berarti kamu tahu aku suka makan. Dia menekankan so-so juga bisa berarti itu tidak enak. Tapi aku lihat kau jelas-jelas menyukainya. Hahaha, ilusi apa yang membuatmu berpikir aku menyukaimu? Mendengar ini, Gu Yan memikirkannya, lalu terkekeh dan berkata, mungkin karena kamu selalu menjilat bibirmu setelah makan. Leng Qingqiu tercengang, apa ini? Penuh kebencian.
Telinganya sedikit memerah dan kemudian dia mengulurkan, kamu dalam masalah. Melihat ini Gu Yan meraih tangan yang memukuli kakinya dan berkata, haha King Qiu, aku sangat mencintaimu. Melihat adegan ini, Leng Linger menggigit sendoknya dengan gigi terkat. Sialan, dia hanya brengsek. Kamu benar-benar melakukan ini dan itu dengan saudara perempuanku tepat di depanku. Brengsek sialan. Leng Linger tidak bisa menerima situasinya saat ini, terutama tadi malam. Dia mengetahui alasan mengapa adiknya berpura-pura begitu dekat dengan Gu Yan. Ternyata, semua ini demi keluarga Leng. Kakak perempuan tertua menanggung penghinaan dan hidup dalam cinta dengan Gu Yan dan kemudian menemukan kesempatan untuk mengambil alih keluarga Gu. Kamu tidak mengatakan hal-hal murahan seperti itu. Kakak perempuan saya sangat menyedihkan. Dia membuat pengorbanan besar untuk keluarga Leng kami. Leng Linger merasa seperti bukan siapa-siapa meskipun dia tahu saudara perempuannya membenci Gu Yan. Dia juga tahu bahwa pihak lain sedang menanggung penghinaan dan berkompromi di depan Gu Yan hanya demi keluarga Leng. Namun, dia tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan saudara perempuannya diperlakukan seperti ini dan itu oleh Gu Yan. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Leng Linger berdarah. Jika dia bisa menanggung semua ini atas nama saudara perempuannya, dia akan bersedia melakukannya. Saya kenyang, saya akan pergi. Leng Linger tidak tahan dengan pemandangan sedih di depannya sehingga dia menekan kesedihannya dan meninggalkan meja. Ketika Gu Yan mendengar ini, dia menoleh dan menatap Leng Linger yang pergi dengan mangkuk dan sumpit. Tunggu, aku akan mengantarmu ke sekolah nanti. Leng Linger dan Leng Qingqiu tercengang ketika mendengar ini. Terutama Leng Linger, dia sangat menolak dan mendengus dengan angkuh. Aku tidak ingin kau mengirimkanku pergi. Aku ingin mengendarai Batian Wanku untuk pergi ke sekolah. Batian Wan. Keledai kecil itu. Namun, Gu Yan melihat mobil listrik Ghostfire mewah diparkir di depan gerbang keluarga Leng. Keledai kecil apa itu? Itu namanya Batian Wan. Biarkan aku memberitahumu, Tyrant Maru dapat melaju hingga 140 mil per jam. Leng Linger berkata dengan bangga. Oh, jika Anda memodifikasi mobil listrik tanpa izin, Anda akan didenda dan peralatan ilegal akan disita. Gu Yan mengangguk dan melanjutkan, saya ingat ada polisi lalu lintas yang menegakkan hukum di persimpangan tempat Anda pergi ke sekolah hari ini. Jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin akan bertemu dengan mereka. Jika kamu tidak ingin Tyrant Maru kamu diderek dan dibongkar, maka aku menyarankan kamu untuk mengendarai mobilku saja ke sekolah. Leng Qingqiu mengangguk setelah mendengar ini. Dia menoleh ke Leng Linger dan bertanya tanpa ekspresi, Linger, bukankah seharusnya aku mengatur sopir untukmu? Kenapa suaramu terdengar seperti baru saja naik sepeda listrik ilegal ke sekolah baru-baru ini? Ketika Leng Linger mendengar nada bicara kakaknya, hatinya tiba-tiba panik. Sudah berakhir, aku tidak sengaja keceplosan. Dalam keputusasaan, dia harus mengatakan yang sebenarnya, menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada kesal. Kakak, aku hanya ingin menghemat uang untuk keluargaku. Jadi saya memecat sopirnya. Gu Yan yang sedang mendengarkan mencondongkan tubuh ke telinga Leng Qingqiu dan mengingatkannya gunakan sisa uang dari pengunduran diri untuk memodifikasi Batian Wan. Leng Linger sangat marah ketika mendengar ini, dia memelototi Gu Yan. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Leng Qingqiu berbalik ke arah Leng Linger dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu betapa berbahayanya mobil yang dimodifikasi? Aku tidak akan membiarkanmu mengendarai mobil itu lagi. Kemudian dia menoleh ke Gu Yan dan berkata, mulai sekarang biarkan kakak iparmu mengantarmu ke sekolah. Leng Qingqiu benar-benar kesal dengan Leng Linger. Anak ini, kenapa dia begitu tidak patuh? Aku mempekerjakan seorang sopir untuknya. Mengapa memodifikasi kendaraan listrik? Bagaimana bisa seseorang melakukan hal yang berbahaya seperti itu? Sepertinya saya gagal mendisiplinkan Leng Linger di masa lalu yang menyebabkan dia menjadi buruk. Bagaimana jika Linger berteman dengan orang jahat di luar? Bagaimana jika Linger belajar mengecat rambutnya menjadi kuning, menindik telinganya dan mengenakan pakaian aneh? Bagaimana jika Linger Leng Qingqiu merasa sedikit panik ketika memikirkan hal ini. Dia tanpa sadar meraih tangan Gu Yan. Oh, dia bisa meminta Gu Yan untuk mengawasinya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Gu Yan menepuk tangan Leng Qingqiu. Dia melirik Leng Linger yang mewarnai rambutnya dengan warna kuning, menindik telinga, dan mengenakan pakaian aneh, lalu menghibur Leng Qingqiu. Aku akan membantumu menjaga Linger. Ketika yang terakhir mendengar apa yang dia maksud, dia merasa lega ketika dia melihat bahwa Gu Yan mengerti apa yang dia maksud. Kemudian dia menoleh ke Leng Linger dengan wajah tegas dan berkata, masalah ini sudah selesai, kamu tidak diizinkan untuk menolak. Melihat bahwa saudara perempuannya benar-benar marah, Leng Linger menyerah untuk melawan dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Oh. Gu Yan merasa itu sangat menarik. Ternyata untuk menyembuhkan anak seperti ini, dia harus bergantung pada penekanan darah. Keluar. Leng Linger dengan rambut kuningnya yang bergoyang mengikuti Gu Yan dengan tas sekolah di punggungnya tampak tidak senang. Sebuah Rolls-Royce berhenti di depan pintu. Lao Gao berdiri di dekat pintu mobil dan membukanya lalu berkata dengan hormat kepada Gu Yan dan Leng Linger, Tuan Nona. Gu Yan Kemudian dia menepuk Leng Linger yang menundukkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, jangan sedih. Saya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, saudara iparmu. Mobil yang dimodifikasi. Apakah kamu ingin menunggu sampai kamu mengalami kecelakaan dan membuat saudara perempuanmu menangis sepanjang hari? Ketika Leng Linger mendengar ini, dia juga tahu bahwa adalah salah melakukan hal seperti itu tanpa memberitahu saudara perempuannya. Namun, dia hanya tidak ingin mengakui bahwa dia salah di depan Gu Yan.
Memikirkan hal ini, dia mendengus pelan, aku ingin kamu menjadi janda. Setelah itu, dia menamparkan tas sekolahnya ke arah Guyan dan berkata dengan ekspresi garang, bantu aku memegangi sampah, Gu. Yang terakhir tersenyum tak berdaya. Pihak lain tidak tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki Okai dengarkan linger kami. Bah apa lingermu? Ekspresi Leng Linger menjadi bingung dan dia masuk ke mobil dengan panik. Sampah sialan Guyan berbicara omong kosong sepanjang hari. Ketika mereka masuk ke mobil, Guyan berkata kepada Lao Gao, ayo pergi ke SMA Jianghai. Oke, Tuan. Mobil mulai. Guyan bersandar menutup matanya dan mulai memikirkan apa yang satu hal perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Yaitu menurut novel aslinya, dia Guyan Leng King Kiwat Leng Linger semuanya adalah penjahat. Mungkin karena sistem, Guyan mengingat setiap detail plot aslinya dengan sangat jelas dan dia bahkan bisa melihat adegan itu di benaknya. Dan kebetulan dalam novel aslinya ada plot yang melibatkan Leng Linger dan kelompok protagonis. Dan lihat itu sehubungan dengan garis waktu plot. Sepertinya kita hampir mencapai titik plot itu. Awalnya ini hanyalah alur cerita kecil untuk memperkenalkan karakter adik laki-laki Shen Wana, Shen Tian. Namun tanpa diduga, karakter yang sebenarnya ingin diperkenalkan oleh penulis adalah saudara perempuan dari bos terbesar dalam karya aslinya. Ini juga menyebabkan akhir tragis Leng Linger. Guyan tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Sisi lainnya, Leng Linger menopang wajahnya dengan tangan kanannya dan bersandar di ambang pintu meskipun matanya selalu melihat keluar jendela. Tapi nyatanya dia melihat Guyan dari sudut matanya. Sungguh sampah dia benar-benar menutup matanya dan tertidur begitu pagi. Oh ya, melihat dia datang ke sini pagi-pagi dengan sayuran di tangannya, dia mungkin bangun sangat pagi. Jika bukan karena mobil ini, aku akan lupa bahwa pihak lain adalah orang kaya papan atas. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa seorang tuan muda dari keluarga Gu bersedia merendahkan statusnya dan datang untuk memasak untuk kita. Mungkinkah itu? Apakah Leng Linger mengerutkan bibirnya? Ada kilatan di matanya. Guyan sangat menyukai tujuan utama dirinya dan orang lain adalah untuk mengambil alih keluarga Gu. Tetapi pada saat itu ketika Guyan mengetahui kebenarannya, bagaimana perasaannya? Leng Linger tidak bisa membayangkan betapa hancurnya Guyan ketika dia mengetahui kebenarannya. Tidak. Leng Linger menarik napas dalam-dalam, matanya. Ngomong-ngomong, itu karena dia bersikeras menyukai adikku, itu benar. Dia pantas mendapatkannya karena keluarga Gu diambil alih setelahnya. Leng Linger diam-diam menghipnotis dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi detik berikutnya. Ngomong-ngomong Linger, apakah kamu suka sepeda motor? Jika kamu diterima di universitas kali ini, bagaimana kalau aku kakak iparmu memberimu satu? Yang aku minta hanyalah kamu masuk kuliah, mendapatkan SIM, dan membeli sepeda motor, aku kakak iparmu. Akan memberimu layanan satu atap. Setelah Guyan selesai berpikir, hal terpenting adalah meningkatkan kesukaan saudara iparnya. Jika tidak, dia mungkin tidak memberitahunya tentang kegiatan di luar di masa depan. Itu akan buruk. Ketika Leng Linger mendengar kata-kata Guyan, bagaimana dia tahu aku suka sepeda motor? Mengapa kamu tidak menginginkan hadiah ini? Atau apakah kamu pikir kamu tidak bisa masuk perguruan? Melihat Leng Linger tertegun, Guyan tidak bisa menahan diri. Leng Linger akhirnya sadar, dia menoleh dengan panik dan berkata, siapa-siapa yang gagal ujian. Aku hanya takut kamu tidak akan menepati janjimu padaku. Guyan melambaikan tangannya, kakak ipar, apakah aku seseorang yang membutuhkan sedikit bantuan itu? Bahkan jika kamu tidak menyukai yang ada di pasaran dan menginginkan sepeda motor dengan desainmu sendiri, aku, kakak iparmu, dapat mengirimkannya kepadamu dalam sehari. Dengarkan kata-kata ini. Pikiran Leng Linger sangat kusut. Wo kakak, bisakah kita menemukan cara lain untuk mendapatkan keluarga Gu? Ini membuat hati nurani saya tidak tenang. Leng Linger berpikir dengan air mata di matanya. Waktu berlalu dengan lambat. SMA Jianghai. Kemunculan Rolls-Royce menarik perhatian banyak orang. Wah, ya Tuhan, masih ada orang kaya di tempat kita yang sudah tua dan kumuh ini. Apa yang terjadi? Apakah dia seorang siswa pindahan? Banyak sekali siswa berhenti untuk menonton dan mulai membicarakannya. Segera setelah. Klik. Guyan keluar dari mobil. Temperamennya yang elegan dan penampilannya yang tampan langsung menyebabkan banyak orang terkejut dan bersorak. Wow, sangat tampan, dia sebenarnya pria kaya generasi kedua yang tampan. Bagaimana bisa selebritas pria seperti itu datang ke sekolah kita? Apa yang terjadi? Apakah kamu akan membuat film? Aku tidak tahu. Melihat anak laki-laki tampan memegang tas sekolah, mungkinkah dia benar-benar dari sekolah kita? Di bawah tatapan terkejut semua orang, Guyan berjalan ke pintu samping lagi. Kemudian dia membukanya, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu dalam waktu kurang dari... Leng Linger keluar dari mobil dan mengambil tas sekolah dari tangan Guyan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian dia memberinya tatapan tajam dan berkata, jangan terlalu mencolok lain kali, oke? Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berjalan menuju gerbang sekolah. Guyan menatap punggung orang lain tanpa daya dan mengangkat bahu. Kamu jelas sangat bahagia, sungguh anak yang tidak jujur.
Dia tersenyum dan melambai kepada kerumunan yang berkumpul di sekelilingnya. Saya kembali ke mobil di tengah, dan saat dia duduk di dalam mobil, senyum di wajahnya sedikit memudar. Kemudian sedikit rasa dingin muncul di matanya. Baiklah, mulai sekarang saatnya bagiku untuk memadamkan setiap rencana masa depan sejak awal. Memikirkannya, dia berkata, biar ku bilang Lao Gao, mari kita pergi ke Xinghui Coworkve. Oke tuan. Di kampus. Ekspresi ganas Leng Linger yang semula dibuat-buat berubah menjadi ekspresi gembira. Hei hei. Begitu banyak orang yang melihatku. Ini sangat mengesankan. Hehehehehe. Leng Linger berkata dia belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Meskipun banyak orang melihatnya ketika dia mengendarai Haohmaru, sama sekali tidak ada tatapan iri di mata mereka. Dan baru saja di gerbang sekolah ada begitu banyak orang, mereka semua tampak iri padanya. Haha, keren. Dan tepat pada saat ini, sekelompok gadis trendy yang membawa ransel juga berlari ke arah Leng Linger. Semua orang berkata serempak kakak Linger, kakak Linger. Apakah itu pacarmu? Kapan kamu mulai berkencan dengan seorang pacar? Ya, dia sangat tampan dan sepertinya pria yang sangat sopan. Dia jauh lebih baik daripada cowok-cowok di kelas kita. Seorang gadis juga berkata berlebihan. Dia persis seperti pangeran impianku, dia mengendarai mobil mewah untuk menjemputku seperti seorang putri. Leng Linger merasa senang tetapi juga sangat malu setelah semua Guyan bukan pacarnya. Soshi terbatuk kering dan berpura-pura tenang dan berkata, dia bukan pacar saya, dia hanya harus mengantar saya ke sini pagi ini. Setelah mendengar ini, beberapa orang merasa iri dan ingin mencoba. Kak Linger, apa kamu bilang pria tampan itu bukan pacarmu? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Kak Linger, apa kamu tidak menyukainya? Bisa. Leng Linger perlahan memasang tanda tanya meskipun Guyan bukan pacarnya. Tapi kapan giliranmu? Terlebih lagi, ketika Leng Linger melihat bahwa kelompok orang ini berusaha menjadi pacar Guyan, dia merasa sangat tidak nyaman. Jadi dia mendengus dingin dan berkata, jangan pernah memikirkannya, dia adalah saudara ipar laki-lakiku dan dia sudah menikah dengan saudara perempuanku. Setelah mendengar ini, semua orang langsung menunjukkan kekecewaan di mata mereka. Apa ternyata dia adalah saudara iparmu? Ya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saudara ipar saya dan saudara perempuan saya sangat penyayang. Jangan pernah berpikir untuk menyerangnya. Leng Linger memperingatkan orang-orang ini tidak tahu apa-apa lagi tetapi mereka bersemangat ketika berbicara tentang hal-hal ini. Namun, aku tidak menyangka bahwa sampah Gu akan begitu menawan. Sepertinya aku harus mengawasinya dengan ketat untuk adikku di hari kerja untuk memastikan dia tidak bermain-main di luar. Leng Linger tiba-tiba merasa bahwa dia memikul tanggung jawab yang berat. Oh, omong-omong, ku dengar pacar baru Xiao Wei adalah bos bar karaoke. Apakah kamu ingin pergi ke sana untuk bernyanyi sepulang sekolah? Xiao Wei berkata bahwa teman-teman seperti kita bisa bernyanyi gratis. Dia bahkan mengambil cuti hari ini dan pergi untuk berbicara dengan pacarnya terlebih dahulu. Saat ini, seorang gadis menyarankan. Oke, Kak Linger, apakah kamu ikut? Ayo pergi bernyanyi. Saya dengar ada piring buah gratis. Semua orang setuju dengan kedua tangan. Karena kakak perempuan tertua mereka, Leng Linger, tentu saja tidak akan keberatan. Namun sebelum turun dari mobil, Guyan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjemputnya di sore hari. Apa yang harus saya lakukan tentang ini? Tidak peduli apa, jalani saja selangkah demi selangkah. Memikirkannya, Leng Linger mengangguk. Kota Jianghai di depan pabrik Xinghui. Guyan menatap klub KTV megah di depannya. Sebuah adegan dari novel aslinya muncul di benakku. Itu adalah plot yang ditulis oleh penulis aslinya untuk memperkenalkan adik laki-laki Sen Wan'er, Sen Tian. Ini menceritakan kisah Leng Linger dan teman-temannya membuat janji untuk pergi ke Xinghui Karaoke untuk bernyanyi setelah sekolah. Akibatnya, ketika saya baru tiba di sini, saya menemukan bahwa saudari baik yang mengundang saya ke sini dipaksa minum oleh Sen Tian. Leng Linger dan kelompoknya marah dan mulai berkelahi dengan Sen Tian di tempat. Kedua belah pihak sangat gaduh sehingga mereka berhenti berkelahi hanya ketika polisi datang. Sen Wan'er tahu karakter saudara laki-lakinya tetapi tidak ingin dia menderita sehingga dia pergi mencari Guyan dan memintanya untuk mencari gadis-gadis itu. Katakan saja maaf kepada saudaramu. Alhasil Guyan bahkan tidak punya waktu untuk menemukan orang itu. Beberapa hari kemudian, Sen Tian ditemukan tewas di rumah dengan wajahnya bahkan dikelupas. Kenangan itu berakhir. Guyan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi setelah menggabungkannya dengan alur selanjutnya, dia mengerti bagaimana akhir dari Leng Linger terjadi. Karena kematian Sen Tian, Sen Wan'er berada di ambang kehancuran. Kebetulan protagonis novel aslinya, Xiaolin, muncul pada saat itu. Dan tetap berada di sisi Sen Wan'er. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Sen Wan'er, Xiaolin sangat marah dan bersumpah untuk menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam Sen Wan'er. Ada kemungkinan besar kematian Sen Tian disebabkan oleh Leng Qingqiu, tetapi Guyan tidak yakin metode apa yang digunakan pihak lain. Leng Linger meninggal kemudian karena Sen Wan'er menyalahkan Leng Linger atas kematian saudaranya. Untuk membalas dendam pada rekannya, Xiaolin memilih untuk membunuh Leng Linger. Tidak heran penulis dalam novel aslinya menulis plot khusus tentang Leng Linger dan Sen Tian. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk membuat Leng Qingqiu berubah menjadi jahat secara menyeluruh. Namun karena dia ada di sini, hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Selain itu, dia sudah menemukan cara untuk mengendalikan semuanya. Memikirkannya, dia melihat Lao Gao yang mengikutinya dan berkata, ayo pergi Lao Gao. Oke guru.
Setelah mengatakan itu, Lao Gao melambai ke belakang lagi, ayo pergi ikuti tuan muda di dalam. Detik berikutnya. Kecelakaan. Puluhan orang berpakaian hitam keluar dari mobil-mobil mewah dan mengikuti Guyan ke toko Xing Hui. Di sebuah kamar, seperti yang diharapkan dari Anda, Saudara Tian. Bahkan pacar bos Xing Hui harus datang dan bernyanyi bersamamu. Haha, kami semua berterima kasih padamu, saudara. Beberapa pria dan wanita memandang pemuda yang duduk di kursi utama dan berbicara dengan nada menjilat. Bos Xing Hui berdiri di samping memandangi seorang pemuda pemberontak yang duduk di sofa di depannya dengan seringai. Pria muda itu memiliki tubuh kurus dan wajahnya tampak seperti telah dilubangi oleh alkohol dan seks. Di lengannya dia memegang seorang gadis yang tampak seperti seorang pelajar dengan kerutan dan tatapan yang menolak di wajahnya. Gadis itu menunjukkan perlawanan terhadap pelukan ketat pria itu terutama karena bau obat Tiongkok yang tidak menyenangkan padanya. Yang membuatnya hampir muntah. Dia menatap pemilik bar dengan memohon. Saudara tahu. Melihat pacar barunya menatapnya untuk meminta bantuan, dia tidak berani menyinggung perasaannya karena identitasnya. Tak berdaya, dia hanya bisa tersenyum canggung. Wei Wei, jadilah penurut untuk sementara waktu, biarkan kakak Tian memelukmu sebentar, semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi. Mendengar jawaban ini, wajah Xiao Wei menjadi sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan mencoba bangkit dari pria yang menahannya. Lepaskan aku ingin kembali. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pacar barunya benar-benar akan menyerahkan dirinya kepada tamu yang datang untuk bernyanyi. Jadi bagaimana jika identitas pihak lain tidak biasa? Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan ini. Ketika Shen Tian melihat gadis dalam pelukannya bangkit, dia segera melihat ke arah pemilik bar dengan ketidakpuasan. Bos sis, ini sikap pelayanan pacarmu. Aku mendengar Shen Tian berbicara. Sisa teman Shen Tian juga memeluk wanita di lengan mereka dan memarahi. Jiang tahu apa sikapmu, pacarku minta maaf kepada saudara Tian kita dengan cepat. Iyakah kau tahu siapa saudara Tian kita? Jika kau menyinggung saudara Tian, Xing Hui tidak akan pernah bisa membuat nama untukmu di kota Jianghai. Betul sekali, Jiang Tao. Aku datang ke sini untuk bermain denganmu hari ini untuk memberimu kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jiang Tao sangat marah ketika mendengar ini sehingga dia dengan cepat meminta maaf. Maaf, saya benar-benar minta maaf. Dia baru di sini dan tidak tahu banyak. Pemilik bar menyeka keringatnya dan menoleh untuk melihat Xiao Wei, tidak peduli apakah dia pacar barunya atau bukan. Dia langsung maju dan mendorong orang lain itu ke belakang. Xiao Wei, mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu melayani pria ini dengan baik, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Apakah kamu tahu siapa saudara Tian itu? Dia adalah saudara ipar dari putra sulung keluarga Gu. Pemilik bar itu menatap Xiao Wei dengan tidak senang. Apakah wanita ini tahu nilai keluarga Gu? Tunggu saja sampai Shen Tian kembali dan mengucapkan beberapa kata baik kepada putra sulung keluarga Gu. Lalu bukankah Xing Hui akan dapat membuat lompatan besar di kota Jianghai? Bukan tidak mungkin untuk menjadi KTV termewah di kota Jianghai di masa depan. Ketika Xiao Wei mendengar ini, dia tercengang. Kakak ipar dari putra sulung keluarga Gu. Di kota Jianghai, siapa lagi yang bisa disebut putra sulung keluarga Gu selain tuan muda keluarga Gu? Meskipun dia belum pernah melihat seperti apa rupa Guyan, dia pernah mendengar sedikit tentang statusnya di kota Jianghai. Apa kau mendengarku? Aku adalah saudara ipar Guyan. Jika kau membuatku senang hari ini, lalu aku bisa memberikanmu apapun yang kamu ingin. Shen Tian menikmati sanjungan dari orang-orang di sekitarnya karena dia awalnya hanyalah orang yang menganggur di masyarakat. Dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa putra sulung keluarga Gu sedang mengejar saudara perempuannya. Oleh karena itu, dia sering menggunakan nama Guyan untuk melakukan hal-hal jahat di luar. Tentu saja dia sendiri sangat meremehkan Guyan. Lagi pula, sikap menjilat pihak lain di depan saudara perempuannya benar-benar membuatnya merasa bahwa anak-anak dari keluarga besar tidak lebih dari itu. Lagi pula, setiap kali dia kekurangan uang, dia akan meminta pada Guyan. Dan pihak lain akan memberinya ratusan ribu atau jutaan setiap kali demi Shen Wanel. Cukup baginya untuk menikmati dirinya sendiri selama beberapa hari. Ketika Xiao Wei mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dengan wajah pucat pasi dan berhenti meronta. Di kota Jianghai, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Gu. Melihat adegan ini, yang lain juga mulai membuat keributan. Saudara Tian sangat perkasa, saudara Tian sangat mendominasi. Kupikir bahkan jika tuan muda tertua dari keluarga Gu datang, dia harus dengan hormat memanggil saudara Tian kita sebagai tuan. Ya, ku dengar tuan muda keluarga Gu hanyalah anjing penjilat saudara Tian dan saudari kita. Shen Tian sangat diuntungkan dengan apa yang didengarnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Hei, jangan katakan itu. Kalau tidak, di mana tuan muda Gu akan menyelamatkan wajahnya? Bagaimana dengan ini?" Shen Tian berdiri dengan gelas anggurnya saat dia berbicara dan yang lainnya juga mengangkat gelas mereka dan berdiri untuk bekerja sama dengan Shen Tian. Mantan melambaikan tangannya dengan puas dan berkata, "Saya senang hari ini saya akan membayar semua pengeluaran Anda." Saudara Tian perkasa. Saudara Tian sangat mendominasi. Saudara Tian, kamu luar biasa. Sekelompok teman berteriak, tapi detik berikutnya. Bang clang. Pintu kotak itu ditendang terbuka dengan kekuatan besar dan menghantam serta menancap ke dinding. Kemudian, Lao Gao masuk. Adegan ini segera setelah persetan. Sebelum Shen Tian bisa mengatakan apapun, semua temannya menjadi tidak senang. Bang,
Mereka menjatuhkan gelas mereka dan berteriak, "Hei orang tua, siapa kamu? Apakah Anda tahu siapa kami? Beraninya Anda, apakah kamu lelah hidup?" Lao Gao sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Dia berkata dengan tenang, "Mari kita jaga ketenangan di sini." Detik berikutnya. Brak. Sekelompok pria berpakaian hitam bergegas masuk. Wajah orang-orang yang sedang berbicara tiba-tiba menjadi pucat. Mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seseorang yang tidak mudah untuk dihadap. Semua orang mulai gemetar. "Tunggu, Pak Tua, siapa kamu? Saudara, apakah ada kesalahpahaman?" Shen Tian sangat ketakutan hingga jatuh pingsan di sofa. Dia memohon ampun dengan suara gemetar, "Tunggu sebentar. Aku saudara ipar Guyan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Setelah mendengar ini, Lao Gao mencibir, "Kamu harus berbicara dengan tuan muda saya secara langsung nanti." Kata-kata itu jatuh. Sebelum Shen Tian dan kelompoknya dapat bereaksi, mereka semua secara paksa ditahan ke tanah oleh orang-orang berpakaian hitam yang bergegas mendekat. Speaker itu dimatikan oleh pria berpakaian hitam di dekatnya. Seluruh kotak itu jatuh ke dalam kepanikan yang sunyi. Shen Tian dan kelompoknya dipaksa berlutut di tanah oleh pengawal berpakaian hitam. Orang-orang berpakaian hitam membentuk lingkaran dan mengepung mereka. Shen Tian tampak sangat bingung, dia tidak menyangka bahwa reputasi Guyan tidak akan berfungsi lagi. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Dulu setiap kali saya menghadapi masalah, saya bisa menyelesaikan krisis hanya dengan menyebut nama Guyan. Master It sudah ditangani. Lao Gao berkata kepada dunia luar dengan hormat. Sebuah suara menjawab dari luar diikuti oleh suara langkah kaki. Shen Tian merasa suara itu terdengar familiar, jadi dia mendong. Dia melihat seseorang yang sangat familiar baginya sehingga dia tidak bisa lebih familiar, perlahan berjalan masuk melalui pintu. Guyan. Shen Tian berteriak kaget, "Apakah ini semua orangmu?" Setelah mengatakan ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia merasa seperti telah ditipu. Guyan masuk dengan wajah tenang dan dia dengan santai melirik orang-orang yang ditekan ke tanah. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Shen Tian dan berjalan maju. Kemudian di bawah tatapan tidak percaya semua orang. Bang! Puff! Guyan menendang wajah Shen Tian dengan keras menggunakan bagian dalam sepatu bot kulitnya. Terjadi keributan di antara kerumunan dan mereka semua. "Guyan, apa maksudmu?" Shen Tian meraung kesakitan sambil menatap Guyan dengan tidak percaya. "Kenapa dia berani memukulku? Bukankah dia takut kalau adikku akan tahu?" Guyan mendengar ini, matanya memancarkan cahaya dingin yang membuat Shen Tian panik. Nada bicaranya tenang dan acuh tak acuh. Maksudku adalah hari-hari baikmu sudah berakhir, Shen Tian." Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya. Bawahan di samping membawa sebuah dokumen. Brak. Guyan meletakkan kontrak di depan Shen Tian dan berkata, "Dokumen ini mencatat uang yang telah saya pinjam dari Anda selama bertahun-tahun. Total 2.348 juta. Jika Anda tidak dapat membayarnya kembali, kemungkinan besar Anda akan didakwa dengan penipuan skala besar dan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Anda juga menggunakan nama saya untuk melakukan apapun yang Anda inginkan di luar. Kejahatan yang Anda lakukan selama ini sudah cukup untuk mengirim Anda ke penjara seumur hidup." Shen Tian tercengang ketika mendengar ini. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia berteriak, "Panik, apa yang kamu bicarakan, Guyan? Bukankah kamu memberikan semua uang itu kepadaku?" "Berikan." Guyan memikirkannya dan kemudian berkata dengan tenang, "Setiap kali kamu meminta uang padaku, kamu selalu menambahkan kata pinjam. Catatan obrolan semuanya ada di sana." Shen Tian tercengang setelah mendengar ini. "Tidak mungkin, saudara, kamu sangat kaya, dan aku hanya bersikap sopan dengan memintamu meminjamkan uang. Kenapa kamu benar-benar ingin aku membayarnya kembali? Apakah juga perlu bagi generasi kedua yang kaya seperti Anda untuk membahas hukum dengan seseorang seperti saya? Kenapa kamu terlihat seperti perlu memanggil polisi? Bisakah kamu memiliki perspektif? Pernahkah Anda melihat seorang pria pergi ke polisi untuk berbicara, 'Saya tidak punya uang'?" Shen Tian berkata dengan ragu-ragu. "Kalau begitu," Guyan mengangguk lalu berdiri. "Tunggu-tunggu, kakak iparku. Aku akan meminta adikku untuk membayarku kembali." Ketika Shen Tian mendengar ini, dia berteriak dengan cemas, orang lain mungkin tidak tahu, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Guyan adalah penjilat setia kakaknya, mungkin karena kakaknya akhir-akhir ini mengabaikan Guyan. Jadi Guyan menjadi marah dan malu. Tidak, jika Guyan tidak mengejar kakaknya lagi, lalu dia harus masuk penjara. Ketika Guyan mendengar ini, dia tersenyum dalam hatinya. Di permukaan, dia berbalik dengan tenang dan berkata dengan ringan, "Biarkan Shen Waner mengirimkan uang itu dalam waktu 3 hari, jika tidak, kamu akan bersiap untuk menghabiskan seluruh hidupmu di penjara." Setelah mendengar ini, Shen Tian berpikir dia mengerti apa yang dimaksud Guyan. Pada saat yang sama, saya sangat ketakutan. Ternyata orang-orang dari keluarga besar ini tidak mudah untuk dihadapi. Kupikir Guyan benar-benar penjilat adikku, tapi sekarang sepertinya dia kehilangan kesabarannya karena adikku terus menolak untuk setuju. Nono, aku harus membiarkan adikku bersama Guyan secepat mungkin. Aku tidak ingin menyerahkan hidupku saat ini. Dia mengangguk berulang kali. "Oke, aku pasti akan membiarkan adikku pergi mencarimu, Guru Gu." Guyan melambaikan tangannya ketika mendengar itu. Sekelompok pengawal berpakaian hitam dengan cepat melepaskan kendali mereka atas Shen Tian dan yang lainnya. Meskipun mereka dibebaskan, Shen Tian dan yang lainnya tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki di awal. Sebaliknya, mereka berdiri di sana ketakutan.
Aura Gu Yan benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini, Gu Yan juga melihat bos Xing Hui. Dia menatapnya. Ketika pihak lain melihat Gu Yan menatapnya, dia sangat ketakutan hingga menundukkan kepalanya. Master, itu bos Xing Hui, namanya Jiang Tao. Lao Gao mengingatkan dari samping. Gu Yan mengangguk kemudian wajahnya menjadi dingin dan dia berkata nama ini terlalu jelek. Mulai hari ini dan seterusnya saya tidak ingin mendengar kata-kata Jiang Tao dan Xing Hui di kota Jianghai lagi. Oke Master. Setelah Lao Gao selesai berbicara, dia mundur dan wajah Jiang Tao menjadi pucat dan dia berlutut di tanah. Itu secara keseluruhan berlebihan. Xiao Wei meringkuk di sudut sambil menggigil semua orang di sini terpaku ke tanah kecuali dia. Dia menatap Gu Yan dengan rasa takut dan penasaran. Apakah orang ini putra sulung legendaris dari keluarga Gu? Ini benar-benar menakutkan dan menakjubkan. Tepat pada saat ini Gu Yan menatap Xiao Wei dan mata mereka bertemu. Tubuh yang terakhir gemetar dan dia menundukkan kepala. Kemungkinan besar saudara perempuan Leng Linger yang dipaksa minum. Gu Yan berpikir dalam hati, dia berhenti berbicara, berbalik, dan berjalan keluar pintu. Lao Gao Yu mengurus ini. Oke Master. Lao Gao mengangguk dan bertanya mau kemana selanjutnya Master. Gu Yan melambaikan tangannya meninggalkan Lao Gao dengan punggungnya dan sebuah suara datang buat makan siang untuk King Qiu. Lao Gao. Ruang belajar rumah Leng. Di tempat Leng King Qiu seharusnya sendirian, ada seorang wanita bertutup mata berlutut dengan satu lutut. Wanita bertutup mata itu mengenakan jubah merah elegan dengan rambut panjang terurai hingga pinggangnya seperti air terjun. Kulitnya seputih salju, garis tubuhnya ramping dan anggun menunjukkan temperamen yang luar biasa. Menurut penyelidikan, salah satu pembunuhnya telah ditemukan. Wanita yang ditutup matanya itu berkata dengan nada hormat. Mendengar ini, Leng King Qiu tiba-tiba berhenti dari apa yang dia lakukan dan sedikit rasa dingin melintas di alisnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berdiri dengan niat membunuh yang tidak sabar di dalam hatinya. Dia membanting buku di tangannya hingga tertutup dan menimbulkan suara tumpul. Dia menatap wanita yang ditutup matanya, nadanya mengungkapkan niat membunuh yang mendalam. Katakan padaku siapa itu? Hati Leng King Qiu dipenuhi dengan niat membunuh dan ketidaksabaran. 5 tahun telah berlalu dan akhirnya ada kemajuan dalam mengungkap kebenaran di balik pembantaian itu. Meskipun dia hanyalah salah satu orang yang mengambil bagian dalam pembantaian itu, setidaknya itu berarti dia selangkah lebih dekat untuk menemukan pelaku sebenarnya. Setelah mendengar ini, wanita yang ditutup matanya segera menundukkan kepalanya dan menjawab, dia adalah anggota organisasi bernama Dewa Kematian. Namanya Lin Feng. Siapa Lin Feng? Kekuatan macam apa Dewa Kematian itu? Leng King Qiu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Wanita yang ditutup matanya itu tahu betapa pentingnya masalah ini sehingga dia sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Melapor kepada Master saat kami menyelidiki Lin Feng. Dia sudah memiliki keluarga dan saya bekerja sebagai karyawan kecil di Wanli Group di kota Jianghai. Dan Dewa Kematian adalah organisasi pembunuhan terkenal di dunia seni bela diri kuno asing. Para anggota organisasi semuanya adalah pejuang. Dan mereka sangat kuat, dipahami bahwa mereka terutama menghasilkan keuntungan dengan menerima informasi pembunuhan dari web gelap. Dengar ini. Oke. Leng King Qiu mendorong meja hingga terbuka dan selendangnya berkibar di sekeliling tubuhnya seperti bayangan dalam kegelapan. Dia berjalan cepat ke jendela dan terdengar suara keras. Tirai berderit saat dia membukanya dan angin dingin dari luar menerpa ruangan, langsung membekukan udara di ruang kerja. Leng King Qiu menghirup udara dingin memaksa dirinya untuk perlahan mendinginkan hatinya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Grim Reaper. Sungguh Dewa Kematian. Organisasi pembunuhan. Raymond Lam. Leng King Qiu memegang tirai erat-erat, dia tidak menyangka ini. Dulu kamu berpartisipasi dalam pembantaian yang hampir menghapus keluarga Leng saya. Dan sekarang kamu dengan santai meninggalkan organisasi dan kembali ke Tiongkok menikah, punya anak dan menjalani kehidupan orang biasa. Beraninya kamu merampas nyawa orang lain sementara Anda sendiri merasa nyaman. Mei Xue. Suara Leng King Qiu rendah dan penuh dengan niat membunuh. Temukan Lin Feng dan dapatkan semua informasi berguna darinya, apapun metode yang Anda gunakan. Entah itu mengancam keluarganya atau mengancam teman-temannya. Saya menginginkan semua informasi yang dia ketahui. Nada bicara Leng King Qiu mengungkapkan ketidakpedulian yang mengerikan yang memenuhi seluruh ruang kerja dengan gelombang tekanan yang menakutkan. Mei Xue menelan keringat dingin yang mengalir di wajahnya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menjawab ya. Kata-kata itu berkumur. Bayangan hitam mulai muncul di tanah di bawah kakinya dan Mei Xue perlahan tenggelam ke dalam bayang-bayang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Leng King Qiu akhirnya perlahan sadar dari niat membunuhnya. Dia melepaskan tirai dan menarik napas dalam-dalam. Hatiku berangsur-angsur menjadi tenang dan sedih. Haha, aku tidak percaya. Pembunuh itu dulu buron, sekarang ayah, ibu, kakek, dan nenek. King Qiu, aku bersumpah akan menemukan kebenaran untukmu dan membalaskan dendam, hanya karena belati yang melukai mataku saat itu. Leng King Qiu hanya memikirkannya. Bas, sebuah belati perlahan muncul dari telapak tangannya. Mata belati itu sedalam malam dan kilau gelapnya mengungkapkan rasa dingin yang mengerikan.
Ada banyak karakter kuno yang tidak jelas pada belati itu. Ini adalah belati yang digunakan Leng Qingqiu untuk memotong matanya sendiri. Tetapi pada saat pemotongan, gelombang kenangan membanjiri pikiran Leng Qingqiu. Night. Ini adalah nama belati dan juga nama buku kuno. Buku kuno itu ada di benak Leng Qingqiu yang tidak hanya membuat ingatannya lebih kuat tetapi juga membuat kemampuan pemahamannya lebih kuat. Selain itu dia juga mengetahui bahwa sebenarnya ada eksistensi yang disebut dunia seni bela diri kuno di dunia ini. Memikirkan hal ini Leng Qingqiu perlahan membelai matanya. Dia membuka matanya sedikit yang berbeda dari apa yang dibayangkan orang biasa tentang seorang tunanetra. Sebenarnya ada jimat aneh yang terukir di setiap pupil Leng Qingqiu. Seolah-olah penglihatan Leng Qingqiu sengaja disegel. Menurut ingatan Leng Qingqiu, kemampuan buku kuno ini di benaknya sangat aneh. Serap malam, pahami malam, jadilah malam. Hanya dengan menahan 5 tahun penuh kegelapan, seseorang dapat menjadi tak terkalahkan pada saat cahaya akhirnya kembali. 5 tahun. Leng Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri dan menutup matanya. Menurut catatan kuno, dia hanya perlu menanggung 5 tahun kegelapan. Kemudian pada saat dia akhirnya mendapatkan kembali penglihatannya, dia akan mampu menembus titik kritis tubuh manusia dan menjadi tak terkalahkan. Sebelum itu, dia selalu menjadi orang biasa. Untungnya ingatan di benaknya memberinya banyak bantuan. Itu juga memungkinkannya untuk mewarisi kekuatan yang disebut malam. Kekuatan ini tidak mengenali orang, ia hanya mengenali belati. Siapapun yang mendapatkan belati itu akan menjadi penguasa. Selama bertahun-tahun, Leng Qingqiu mampu mengumpulkan informasi berguna satu demi satu berkat organisasi Ye. Panggilan. Leng Qingqiu menyimpan belati dan menghela napas lega. Dia tiba-tiba terlalu bersemangat untuk mendengar berita ini dari Mei Sue. Leng Qingqiu, Anda harus menghadapi lebih banyak musuh mulai sekarang. Anda harus lebih mantap dan lebih stabil. Memikirkan tentang Leng Qingqiu sedang mencari tongkat jalannya. Jika dia menghitung waktunya dengan benar, sekarang seharusnya sudah tengah hari. Ling'er tidak ada di sini jadi dia akan membuat sesuatu untuk dimakan. Dan tepat pada saat ini, alih-alih menemukan kruk, sebuah tangan yang kuat dan hangat memegangnya. Kemudian suara yang mengejutkan Leng Qingqiu muncul. Qingqiu, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu sepertinya berdiri di depan jendela dengan linglung? Gu Yan memegang tangan Leng Qingqiu dengan ragu. Ketika dia datang tadi, dia menemukan Leng Qingqiu berdiri di depan jendela dan dia melirik ke jendela. Tirai-tirai itu terbuka dan angin dingin terus bertiup masuk. Hisit sangat dingin Qingqiu, tanganmu membeku. Saat Gu Yan berbicara, dia berjalan maju dan menutup jendela. Leng Qingqiu tetap diam. Gu Yan, kapan dia datang? Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat? Leng Qingqiu merasa sedikit berkonflik. Belati itu adalah rahasia terbesarnya dan juga ketergantungan terbesarnya dalam menemukan si pembunuh. Dia tidak berani bertaruh apakah Gu Yan melihat belatinya dan pura-pura tidak melihatnya. Saya tidak berani bertaruh apakah keluarga Gu terlibat dalam insiden itu dulu. Ifif Gu Yan. Frekuensi pernapasan Leng Qingqiu sedikit berubah dan hatinya berada dalam keadaan konflik. Meskipun dia hanyalah orang biasa sekarang, kekuatan belati itu sangat dahsyat. Hanya tinggal selangkah lagi. Qingqiu, apa yang sedang kamu pikirkan? Gu Yan meletakkan punggung tangannya di dahi Leng Qingqiu dengan ekspresi aneh. Dia merasakan suhunya dan berkata, kamu tidak demam. Pada jarak sedekat ini, aku pasti bisa membunuhnya dengan satu serangan. Kalau begitu, biarkan Mei Sue yang mengurus. Jika aku ingin melakukan itu, saya harus menghilangkan semua bahaya tersembunyi. Leng Qingqiu mengangkat tangannya sedikit. Gu Yan melihatnya mengangguk dan tersenyum lembut. Apakah kamu khawatir tentang Ling'er? Jangan khawatir, dia baik. Aku sudah mengantarnya ke sekolah dengan selamat. Betul sekali, tidak hanya dia dikirim kembali ke sekolah, tetapi alur cerita jahat di masa depan juga dibalikkan olehnya di awal. Kamu adalah orang yang sangat... Ngomong-ngomong, Qingqiu, apakah kamu lapar? Kamu ingin makan apa untuk makan siang hari ini? Obrolan tanpa henti Gu Yan sampai ke telinga Leng Qingqiu. Saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa melakukan. Sialan. Sejauh ini, dia menyerah. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya. Ada yang salah dengan suasana hati. Gu Yan akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah dengan pihak lain dan menjadi sedikit panik. Sial, apa yang kulakukan salah? Apa yang terjadi pada objek cinta suciku? Apa kamu tahu bahwa kamu menjengkel? Leng Qingqiu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang tanpa ekspresi. Setelah mendengar ini, Gu Yan senang. Dia meraih tangan Leng Qingqiu dan menggosoknya sambil berkata, omong kosong apa Qingqiu, kamu sangat imut dan cantik. Aku berharap bisa berada di sisimu dan mengganggumu setiap hari. Biar ku beritahu, aku tidak begitu kesal dengan ayahku sendiri, tapi aku sangat kesal denganmu. Kamu mungkin satu-satunya di dunia yang mendapatkan perlakuan seperti ini, jadi kamu harus bahagia. Sentuh objek poin cinta murni +1. Suasana hati objek cinta murni membaik poin +3. Mendengar apa yang dikatakan Gu Yan, Leng Qingqiu terkekeh dalam hatinya. Bajingan ini, semua orang tahu bahwa dia dan ayahnya bahkan tidak bisa mengucapkan 3 kalimat satu sama lain dalam sehari. Dia hampir memutuskan hubungannya dengan ayahnya karena Shen Wanel. Namun di permukaan, Leng Qingqiu masih mendengus pelan dan dia sedikit mengangkat kepalanya. Siapa yang peduli padamu?
Tidak, aku hanya peduli padamu, King Qiu. Omongan Hahasmut. Oh Xing Qiuhou, dari mana kamu tahu kalau mulut suamimu berminyak dan lidahnya licin? Kalau tidak mari kita isap sedikit. Bergulir. Ketika Guyan melihat Leng Qingqiu mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan tawa dan merasa lebih bersemangat. Sial, aku tidak membangkitkan kebiasaan aneh, katanya sambil tersenyum. Berhenti bercanda, kamu mau makan apa untuk makan siang hari ini? Tidak perlu menyombongkan diri, aku akan memasak apa saja. Leng Qingqiu merasa lapar ketika mendengar itu, tetapi dia tidak bisa melepaskan harga dirinya, jadi dia berkata, aku tidak mau makan. Saya hanya berencana makan sesuatu untuk bertahan hidup Tuan Muda Gu, Anda harus berhenti memasak untuk saya seperti seorang. Guyan langsung mengerti setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Hei Qingqiu, bagaimana kamu bisa menghadapinya dengan santai? Ini sangat buruk untuk kesehatanmu. Bagaimana kalau begini, mari kita buat sederhana dan masak saja 2 hidangan. Leng Qingqiu mendengar ini dan meskipun dia setuju dalam hatinya, dia masih berkata ringan, terserah kamu. Setelah makan siang, Leng Qingqiu duduk di sofa dengan linglung. Suara piring yang dicuci dari dapur Guyan bergema di telinganya. Kartun gangster favorit Linger sedang diputar di TV. Aku tidak tahu kenapa, saat ini suasana hatinya sangat damai dan harmonis. Kenapa aku merasa seperti ini? Aku seharusnya tidak merasa seperti. Organisasi Malam Night memberiku angkatan bersenjata dan jaringan intelijen yang besar. Dan jika aku bisa mengambil alih keluarga Gu, aku akan memiliki dana yang cukup dan status sosial yang dangkal. Kombinasi keduanya pasti akan membantuku menemukan pelaku sebenarnya di balik layar. Tapi mengapa pada saat ini suasana hatiku begitu damai dan tenang? Bahkan ada perasaan ingin berada dalam keadaan ini selamanya. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan mematikan TV. Dia menarik dirinya keluar dari keadaan nyaman yang selama ini dia rasakan. Sama sekali tidak. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan untuk merasa puas dengan saat ini. Salah satu pembunuhnya telah ditemukan dan yang harus saya lakukan selanjutnya adalah melanjutkan sesuai rencana. Pembunuh harus ditemukan dan keluarga Gu juga harus dibawa. Mulai dari kedua ujungnya. Kamu tidak boleh serius tentang hal itu. Qingqiu, cuacanya sangat bagus hari ini, apakah Anda ingin pergi jalan-jalan? Guyan menyekat tangannya duduk di sofa dengan sangat terampil dan merapat di sebelah Leng Qingqiu. Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya secara alami di bahu Leng Qingqiu. Merasakan gerakan Guyan, Leng Qingqiu sedikit mengernyit menggelengkan bahu yang dipegang Guyan berusaha melepaskan tangan Guyan. Namun tangan Guyan seperti karamel dan dia tidak bisa melepaskannya. Tak berdaya, Leng Qingqiu tidak ingin peduli lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata ringan, tidak. Waktu sudah sempit dan kamu masih ingin aku keluar dan membuang-buang waktu, sungguh lelucon. Guyan tidak berkecil hati, dia tersenyum riang dan berkata, istri yang baik, seberat apapun kamu bekerja, kamu harus tahu cara menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat. Selain itu, jika kamu di rumah sepanjang waktu, kulitmu akan berjamur. Lalu mengapa kita tidak pergi keluar dan setidaknya berjemur di bawah sinar matahari? Kalau kamu terkena osteoporosis saat tua nanti, kamu tidak ingin menjadi seperti itu kan? Menurut pendapat saya, Qingqiu terlalu pemalu sehingga Anda tidak ingin langsung pergi. Jangan malu, Anda memiliki suami yang baik seperti saya untuk menemani Anda, pergilah berjemur. Leng Qingqiu merasa seolah-olah ada lebah yang berdengung di telinganya. Dia menutupi telinganya dan berteriak, berhenti, pergi. Tetapi begitu dia selesai berteriak, dia menyesalinya dalam hatinya dan dengan cepat berkata, tunggu. Tetapi kata-kata itu belum selesai. Kemudian dia ditarik oleh Guyan dan suaranya yang sedikit bahagia mencapai telinga Leng Qingqiu. Haha, bagus sekali Qingqiu, ayo pergi ke halaman untuk berjemur di bawah matahari. Ketika Leng Qingqiu mendengar suara bahagia Guyan, dia ingin menolak dengan tegas, tetapi untuk beberapa alasan dia menutup mulutnya lagi. Dia berpikir dalam hati, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku akan mengambil keluarga Gu orang lain nanti, jadi sebelum itu mari kita bahagiakan bajingan ini saja. Benar, aku tidak setuju dengan ini hanya karena aku melihat orang lain bahagia. Itu hanyalah kompensasi kecil untuk pihak lain untuk mengambil alih keluarga Gu nanti. Saat Leng Qingqiu menghibur dirinya sendiri, Guyan menariknya keluar dari halaman. Meskipun musim dingin, sinar matahari langsung dari matahari yang tinggi membuat Leng Qingqiu merasa hangat. Berjalan di halaman rumput, Leng Qingqiu merasa sedikit linglung. Sepertinya aku sudah lama tidak meninggalkan ruang belajar itu. Karena waktu sangat berharga baginya, dia tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Dan sejak Guyan datang hanya dalam beberapa hari, semua rencananya tampak terganggu. Halaman ini dulunya berisi banyak kenangan tentang dia dan keluarganya. Guyan memegang tangan Leng Qingqiu dan berjalan melewati jalan setapak di halaman. Sinar matahari menyinari seluruh dedaunan ke arah mereka berdua, menciptakan cahaya dan bayangan yang belang-belang. Guyan merasa bahwa Leng Qingqiu sepertinya kehilangan sesuatu. Dia tidak mengganggunya dan diam-diam memegang tangan Leng Qingqiu. Sehelai daun jatuh dan Guyan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia melihat pemandangan sekeliling dan terkekeh. Qingqiu, halamanmu cukup indah, dan tanaman hijau ditanam dengan tepat. Mendengar ini, Leng Qingqiu yang awalnya tersesat dalam kenangan masa lalu juga kembali sadar. Dia menatap langit biru dan awan putih. Jika dia masih bisa melihat mereka, dia percaya langit akan sangat indah. Dia tampak mengingat sesuatu dan tersenyum. Ya, saya tahu itu pasti indah.
Karena ini adalah halaman favorit ayah saya ketika dia masih hidup. Semua tanaman hijau dan lan sekap di sini dirancang olehnya. Setelah dia pergi, saya juga mengambil tanggung jawab untuk merawat halaman. Karena itu, suasana hati Leng Qingqiu juga menjadi sedikit tertekan. Sialan, Gu Yanyu pantas mati. Gu Yan menarik napas dalam-dalam, tidak tahu bagaimana menghiburnya untuk sesaat. Leng Qingqiu juga memperhatikan ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimanapun. Dia memandang Gu Yan seolah memastikan sesuatu dan nadanya menjadi sedikit aneh. Kematian ayahku tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun kurang lebih pasti bahwa apa yang terjadi saat itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Gu Yan. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa keluarga Gu tidak terlibat? Leng Qingqiu khawatir tentang ini dan karena inilah dia selalu menjaga jarak dari Gu Yan. Kadang-kadang dia berpikir bahwa dengan memanfaatkan Gu Yan, dia mungkin bisa memastikan apakah keluarga Gu terlibat dalam kejadian tahun itu. Gu Yan mendengar keanehan dalam nada bicara Leng Qingqiu. Membandingkannya dengan alur novel aslinya, Gu Yan kurang lebih bisa menebak apa yang dikhawatirkan Leng Qingqiu. Karena apa yang terjadi tahun itu, Leng Qingqiu tidak akan dan tidak berani mempercayai orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Gu Yan dengan erat menggenggam tangan Leng Qingqiu. Dia berkata dengan serius, "Qingqiu, tolong percayalah padaku, aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Leng Qingqiu tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Aku merasakan senyum di hatiku lindungi dia. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui Gu Yan tentang dunia seni bela diri kuno dan para pejuang. Makhluk seperti itu mampu memblokir peluru dengan tubuh mereka. Bagaimana bisa Gu Yan orang biasa benar-benar bersamanya sampai akhir? Hanya, nada pihak lain begitu serius sehingga Leng Qingqiu bahkan tidak bisa berpikir untuk menertawakannya. Dia tidak memikirkannya lagi tetapi tersenyum dan berkata perlindungan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kata-kata. Tetapi tekadmu untuk melindungiku itu baik. Leng Qingqiu berpikir sejenak, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi Gu Yan, senyuman muncul di sudut mulutnya. Bagaimanapun, terima kasih. Wow. Saat angin musim gugur bertiup, suara gemerisik dedaunan mengiringi percakapan antara keduanya. Seolah-olah itu adalah bagian musik bergerak yang disusun untuk mereka oleh alam. Waktu di halaman tampak berhenti pada saat ini. Gu Yan merasakan telapak tangan dingin di pipinya dan wajah tersenyum Leng Qingqiu dan tertegun sejenak. Plop. Meskipun Leng Qingqiu sudah meletakkan tangannya dan berbalik membelakanginya. Tapi Gu Yan mengulurkan tangannya dan menyentuh jantungnya yang berdetak kencang. Ini. Ups. Sepertinya aku sedang jatuh cinta. Kali ini sepertinya aku benar-benar jatuh cinta dengan Leng Qingqiu. Leng Qingqiu yang memunggungi juga memiliki wajah yang sedikit panas. Sialan. Kenapa aku mengatakan itu? Betapa memalukan. Bagaimana aku bisa mengucapkan kata-kata picik? Ini sangat keji. Ini semua salah Gu Yan karena berbicara omong kosong. Nono, aku harus kembali ke ruang belajar. Leng Qingqiu hanya berpikir untuk meminta Gu Yan membawanya kembali ke ruang belajar. Suara Gu Yan terdengar. Qingqiu, aku punya inspirasi lain. Inspirasi apa? Leng Qingqiu tertegun dan bertanya dengan bingung. Aku baru saja menggubah lagu lain di benaku Qingqiu, apakah kamu ingin mendengarkannya? Kata-kata Gu Yan membuat Leng Qingqiu merasa sedikit penasaran. Membuat lagu lain? Baru saja. Meskipun saya pernah mendengar balon pengakuan Gu Yan sebelumnya, itu juga disusun oleh Gu Yan bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang hanya dengan beberapa menit, bagaimana mungkin Gu Yan bisa menyusun lagu yang layak? Leng Qingqiu tentu saja tidak mempercayainya, tetapi pihak lain tertarik padanya. Aku tidak tega mengganggunya, jadi aku mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bernyanyi. Namun, setelah bernyanyi, aku akan kembali ke ruang kerjaku untuk mendengar ini. Gu Yan mengangguk dan terkekeh, oke. Leng Qingqiu hanya menganggapnya sebagai cara untuk menghadapinya secepat mungkin sehingga dia memasang telinganya dan mendengarkan. Detik berikutnya, sebuah lagu yang membuat hatinya bergetar terdengar. Aku mendengar suara tetesan hujan jatuh di rumput hijau. Aku mendengar bel berdering di kejauhan. Tapi aku tidak mendengar suaramu. Serius panggil namaku. Aku tidak mengerti cinta ketika aku jatuh cinta padamu. Baru setelah kita berpisah, kita menyadari betapa tak terlupakannya. Melodi lagunya lembut dan merdu, memberikan perasaan hangat dan santai kepada orang-orang. Leng Qingqiu merasa seolah-olah dia sedang menikmati secangkir teh hangat dengan sedikit ketenangan. Bagaimana rasanya? Leng Qingqiu menutupi dadanya. Lagu ini sepertinya sama dengan balon pengakuan, keduanya merupakan lagu tentang cinta antara pria dan wanita. Daripada balon pengakuan, lagu ini tampaknya tentang membuat orang menghargai kebahagiaan yang mereka miliki sekarang. Kedengarannya bagus. Leng Qingqiu bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk menenangkan pikirannya dan mendengarkan dengan tenang nyanyian Gu Yan. Dan lagu itu telah mencapai klimaksnya. Ternyata kaulah keberuntungan yang paling ingin aku jaga. Ternyata dulu kita begitu dekat dengan cinta. Aku sangat beruntung bertemu denganmu. Tapi aku telah kehilangan hak untuk meneteskan air mata untuk. Lagu itu sudah selesai. Gu Yan berjalan maju dan memegang tangan Leng Qingqiu dengan ekspresi lembut dan suara lembut berkata, Qingqiu. Aku mencintaimu, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku juga tidak ingin kamu meninggalkanku. Tolong biarkan aku melindungimu selamanya, oke?
Leng Qingqiu masih tenggelam dalam lagu tadi. Dia kembali sadar ketika mendengar kata-kata Guyan. Leng Qingqiu mengangkat kepalanya dan menatap Guyan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, Leng Qingqiu bisa merasakan cintanya padanya. Itu murni dan penuh gairah. Sudahlah, lupakan saja. Leng Qingqiu menghela nafas dan menjawab dengan tenang. Tidak. Guyan tercengang dan hendak berjuang. Kemudian Leng Qingqiu berkata dengan tenang, kamu sangat lemah, biar aku melindungimu. Menjadi diriku, kamu mungkin mati dengan cepat. Leng Qingqiu tidak bercanda ketika dia mengatakan ini. Lagi pula, dia adalah pengendali malam. Dia juga menyimpan kebencian mendalam atas penderitaannya. Hidupnya ditakdirkan menjadi jalan berduri tanpa jalan kembali. Adapun Guyan, ketika dia mendengar kata-kata Leng Qingqiu, dia tidak merasa sedikit pun tidak dewasa tetapi malah merasa sangat bahagia. Karena jika pihak lain mengatakan ini, bukankah itu berarti? Qingqiu, apa maksudmu dengan itu? Guyan menelan ludah, dia sedikit ragu dan tidak bisa mempercayainya. Apakah saya perlu mengatakan sesuatu tentang orang ini? Leng Qingqiu sedikit mengernyit melepaskan tangan Guyan berbalik dan berjalan ke dalam rumah. Aku tidak tahu, kamu tebak. Hei Qingqiu, aku salah. Qingqiu. Guyan buru-buru menghampirinya.